Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat Lentera Hati. Semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang melimpah. Terima kasih sudah hadir. Mari kita sama-sama mengambil hikmah dari pembahasan kali ini. Pernahkah kamu merasakan ada momen di mana dunia benar-benar berhenti sejenak saat udara belum sepenuhnya dingin, tapi cahaya fajar mulai menembus sunyi? Di waktu itulah ada 2 rakaat kecil yang tidak banyak orang tahu. 2 sujud yang nilainya lebih besar dari dunia dan segala isinya. Tapi bukan karena pahalanya yang tak terhingga, melainkan karena disitulah Allah menurunkan rahmat paling lembut yang jarang disadari manusia. 2 rakaat itu bukan sekadar sholat sunnah. Ia adalah panggilan rahasia, undangan halus dari Sang Pencipta agar kita datang lebih awal sebelum dunia memanggil kita dengan segala hiruk-pikuknya. Dan yang lebih menakjubkan, setiap kali kamu menegakkan 2 rakaat itu, sesungguhnya kamu sedang dibangunkan, bukan hanya dari tidur jasad, tapi dari tidur ruh. Kamu sedang disucikan, dipersiapkan dan dilindungi, bahkan sebelum matahari terbit. Inilah rahasia spiritual yang jarang dibuka, bahwa 2 rakaat sebelum subuh bukan sekadar ibadah, tapi gerbang menuju cahaya, tempat ruhmu disambut langsung oleh kasih sayang Allah. Sebelum seluruh makhluk terjaga, ada waktu yang tidak semua orang sempat menyapanya. Waktu ketika langit masih menyimpan cahaya terakhir malam, dan bumi belum sepenuhnya tersadar. Di saat itulah, antara detik terakhir keheningan dan permulaan hiruk-pikuk, Allah memanggil hamba-hamba pilihannya untuk datang lebih awal. Bukan karena kewajiban, tapi karena kerinduan. 2 rakaat qobliyah subuh begitu sederhana, tapi sesungguhnya itulah ibadah yang membangunkan jiwa, bahkan sebelum dunia bangun dari tidurnya. Bukan hanya gerakan tubuh, bukan hanya 2 kali sujud dan 1 salam, tetapi 2 ketukan lembut di pintu hati, tanda bahwa ruhmu masih hidup, masih peka, masih rindu untuk kembali pulang. Ketika orang lain masih terlelap dalam mimpi, engkau berdiri dalam sunyi. Tak ada tepuk tangan, tak ada penonton, hanya engkau dan Dia yang tahu. Pada rakaat pertama, engkau sedang memanggil kembali kesadaranmu. Ya Allah, aku di sini. Aku masih ingin engkau pandang. Pada rakaat kedua, engkau menyerahkan dirimu sepenuhnya. Ya Allah, aku serahkan hariku kepadamu sebelum dunia menuntut milikku. Itulah sebabnya 2 rakaat ini disebut penyambung antara tidur dan kehidupan, antara kematian kecil dan kebangkitan harian. Tidurmu adalah fana, dan 2 rakaat itu adalah baka, kehidupan baru yang engkau mulai bersama Allah, bukan bersama dunia. Secara batin, qobliyah subuh adalah pembersihan ruang rohani. Ketika malam mengendapkan segala beban, 2 rakaat ini membersihkannya satu-satu tanpa kau sadari. Setiap Allahu Akbar di waktu hening itu adalah sapuan cahaya, menghapus gelap yang menumpuk dalam dada. Karena di waktu subuh rahmat Allah turun setenang embun, dan hanya hati yang terjaga yang bisa menampungnya. 2 rakaat ini juga mengajarkan adab dengan waktu, bahwa yang pertama harus untuk Allah, bukan untuk dunia. Bahwa sebelum langkahmu mencari rezeki, sujudmu dulu yang mencari ridha. Karena siapa yang mendahulukan Allah di awal harinya, niscaya Allah mendahulukannya dalam segala urusannya. Dan disitulah rahasia terbesarnya. 2 rakaat sebelum subuh bukan sekadar ibadah tambahan. Ia adalah detik penyadaran saat ruh berbicara tanpa kata. Aku tidak mau hanya hidup di dunia. Aku ingin hidup dalam hadiratmu. Maka tidak heran Rasulullah SAW menyebutnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena apa gunanya dunia jika jiwamu masih tertidur? Dan apa arti seluruh harta jika hatimu belum bangun untuk mengenal cinta Tuhan? Dalam kesunyian 2 rakaat itu, jiwa sebenarnya sedang dihidupkan kembali. Dibangunkan bukan oleh alarm, tapi oleh panggilan lembut dari langit. Kamu mungkin belum tahu, tapi setiap kali engkau sujud dalam qobliyah subuh, malaikat menuliskan namamu dalam daftar mereka yang terjaga karena cinta. Dan disitulah kamu menemukan makna sesungguhnya dari bangun pagi.
Bukan sekadar membuka mata tapi membangunkan jiwa. Ada sesuatu yang ajaib sebelum fajar datang. Ketika langit belum biru tapi juga tak lagi hitam. Ketika seluruh semesta seperti menahan napas, menunggu sesuatu yang suci turun dari langit. Itulah saat qobliyah subuh berdiri. Bukan sekadar 2 rakaat, tapi gerbang menuju cahaya. Tempat ruh mulai menjemput rahmat sebelum matahari menjemput dunia. Di waktu itu Allah seolah berkata lembut, "Sebelum aku terbitkan matahari untuk semesta, aku ingin terlebih dahulu menerbitkan cahaya di hatimu." Dan 2 rakaat itu adalah caramu membuka tirai, menyingkap hijab, menyambut cahaya yang belum dilihat siapapun. Nur ilahi yang turun di waktu-waktu paling hening. Qobliyah subuh bukan hanya sholat kecil di tepi waktu, tapi titik awal perjalanan rohani. Ia adalah langkah pertama seorang hamba yang ingin menjemput hari dengan wajah yang disinari Allah. Ketika engkau berdiri di antara gelap yang perlahan surut, engkau sedang menghidupkan api kesadaranmu bahwa hidup ini bukan sekadar bangun dan bekerja, tapi bangun dan bersyukur. Bayangkan di saat seluruh kota masih dalam lelap dan bising belum dimulai, ada seseorang yang berdiri, menundukkan kepala dan berbisik lirih, "Allahu Akbar." Kalimat itu menembus malam, menembus kesunyian, menembus lapisan hati, membuka gerbang menuju fajar yang sejati. Fajar di dalam diri. Cahaya yang turun sebelum fajar bukan hanya sinar langit, tapi sinar makna. Ia menerangi ruang-ruang dalam diri yang gelap oleh lupa, oleh beban, oleh penyesalan. Setiap rakaat qobliyah subuh seakan memoles cermin jiwa, hingga wajah batinmu kembali bening memantulkan cahaya Tuhan. Karena sejatinya tidak ada kegelapan yang lebih pekat daripada hati yang tak terbangun saat fajar menyapa. Maka barang siapa menegakkan 2 rakaat ini, sesungguhnya ia telah membuka gerbang itu. Gerbang di mana rahmat pertama turun, gerbang di mana malaikat berbaris menyambut, gerbang di mana Allah menatap lembut hambanya yang lebih memilih keheningan bersamanya daripada kenikmatan tidur. Rasulullah SAW bersabda, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Apa artinya lebih baik dari dunia? Karena di waktu itu engkau tidak sedang mengejar dunia, tapi menyentuh sumber cahaya yang menerangi dunia. Dunia hanyalah pantulan dari nur itu, dan qobliyah subuh adalah saat di mana engkau bersentuhan langsung dengan sumbernya. Dalam pandangan para ahli hakikat, 2 rakaat itu adalah madrasah cahaya. Tempat di mana hati belajar mengenal sinar yang tak pernah padam, tempat di mana kegelapan batin melebur, dan tempat di mana seseorang mulai berjalan, tidak lagi dengan mata kepala, tapi dengan mata ruh. Ketika salam terakhir keluar dari bibirmu, fajar pun muncul. Langit mulai berwarna, burung mulai bernyanyi, dan dunia mulai bergerak. Tapi engkau sudah lebih dulu terbit. Karena yang baru saja kau lalui bukan hanya subuh di luar sana, tapi subuh di dalam dirimu. Itulah gerbang cahaya sebelum fajar. Gerbang kecil, 2 rakaat panjangnya, tapi terbentang hingga ke langit yang tak berujung. Gerbang yang tidak bisa dibuka dengan tangan, hanya dengan hati yang rindu untuk disinari. Ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh apapun di dunia. Bukan oleh harta, bukan oleh pujian, bukan pula oleh cinta manusia. Kekosongan itu adalah ruang yang Allah sediakan di dalam dada. Ruang yang hanya bisa diisi olehnya. Dan di antara seluruh waktu, qobliyah subuh adalah saat paling lembut untuk menjaganya, agar tidak dirampas oleh hiruk-pikuk dunia. Ketika engkau menegakkan 2 rakaat itu di tengah sepi, sesungguhnya engkau sedang menjaga hatimu dari menjadi kosong. Sebab begitu fajar datang, dunia akan menuntutmu dengan tugas, dengan rencana, dengan keinginan. Tanpa benteng ruhani, hatimu bisa dengan mudah menjadi lapang tapi hampa, sibuk bergerak, tapi tak punya arah, penuh kegiatan tapi kosong dari makna. Syalat qobliyah subuh adalah tameng sunyi yang melindungi batinmu sebelum hari dimulai. Ia seperti menyisipkan sepotong langit ke dalam hatimu, agar ketika dunia menekanmu, engkau masih punya langit tempat bernaung. 2 rakaat itu adalah penanda kesadaran bahwa sebelum engkau hidup di tengah manusia, engkau sudah hidup di hadapan Tuhan.
Maka apapun yang datang sesudahnya, pekerjaan, ujian, godaan, kebisingan, tidak akan mengosongkan jiwamu, karena ia telah dipenuhi oleh cahaya yang engkau terima sebelum fajar. Bayangkan, setiap kali engkau berdiri di waktu hening itu, engkau sedang berkata tanpa kata, "Ya Allah, sebelum dunia memasuki hatiku, izinkan aku mengisinya lebih dulu denganmu." Itulah makna penjagaan dari kekosongan hati. Ia bukan sekadar melindungi diri dari dosa, tapi menjaga agar hati tidak kehilangan rasa. Karena hati yang kosong dari zikir akan cepat kering, dan hati yang kering mudah retak, mudah lelah, mudah hilang arah. Qobliyah subuh adalah obat halus bagi hati yang letih. Setiap sujudnya seperti meneteskan kesejukan pada luka batin yang tak terlihat. Dalam detik-detik sujud itu, engkau sebenarnya sedang mengembalikan dirimu kepada pusatnya, kepada Allah yang menjadi makna di balik semua pencarianmu. Maka meski hari nanti keras, engkau tetap lembut. Meski dunia nanti bising, engkau tetap tenang. Sebab hatimu telah dijaga oleh 2 rakaat yang engkau dirikan saat dunia masih tertidur. Kekosongan hati sering lahir dari lupa akan sumber kehidupan. Dan qobliyah subuh adalah pengingat paling lembut bahwa hidup sejati bukan dimulai ketika kita membuka mata, tapi ketika hati kita terbuka untuk mengingat Allah. Dalam sunyi 2 rakaat itu, kau tidak sedang melarikan diri dari dunia. Kau sedang menyiapkan dirimu untuk hadir dengan penuh kesadaran di dalamnya. Maka barang siapa yang menjaga 2 rakaat ini, hatinya pun akan dijaga. Ia tidak mudah gelisah dalam rezeki, tidak mudah iri pada nikmat orang lain, dan tidak mudah putus asa di tengah ujian, karena hatinya telah penuh. Bukan dengan dunia, tapi dengan rasa cukup dari Allah. Itulah penjagaan dari kekosongan hati. Penjagaan yang tidak tampak, tapi paling dalam. Dan siapa yang telah merasakannya, akan tahu bahwa 2 rakaat itu bukan sekadar sunnah kecil, tapi perisai rahasia yang membuat hidup terasa ringan, bahkan di hari-hari paling berat. Tidak semua cinta diucapkan dengan kata-kata. Sebagian cinta hanya bisa dibuktikan dalam diam, kesetiaan, dan waktu yang dipilih dengan tulus. Dan di antara semua waktu yang bisa dipilih manusia, waktu sebelum subuh adalah waktu yang paling rahasia. Waktu di mana cinta diuji dan kesetiaan ditampakkan. 2 rakaat qobliyah subuh bukan sekadar ibadah ringan, tetapi isyarat cinta antara hamba dan Tuhannya. Ia tiada salah tanda bahwa rohmu masih setia. Setia untuk bangun ketika dunia mengajak tidur. Setia untuk datang lebih awal ke hadapan Allah. Setia untuk memilih keheningan bersamanya daripada kenikmatan yang fana. Bagi pencinta sejati, tidak ada panggilan yang lebih lembut dari panggilan Allah di waktu fajar. Ketika engkau membuka mata di kegelapan dan menolak godaan kasur yang hangat, engkau sedang menjawab panggilan yang tidak terdengar oleh telinga, tapi sangat jelas dirasakan oleh hati. Itu bukan sekadar disiplin, itu kerinduan yang berwujud tindakan. Itulah cinta dalam bentuk paling murni. Datang sebelum diminta, hadir sebelum dipanggil. Dalam pandangan para arif billah, 2 rakaat qobliyah subuh adalah pertemuan rahasia antara ruh dan Rabb-Nya. Saat dunia masih tertidur, Allah menurunkan pandangan kasih-Nya kepada hamba-hamba yang terjaga. Dan di antara mereka ada engkau, berdiri sendirian, dengan mata masih berat, tapi hati ringan karena cinta. Engkau mungkin tak menyadarinya, tapi pada saat itu, Allah sedang menatapmu dengan cinta yang tak tertandingi oleh apapun di dunia. Rasulullah SAW adalah sosok yang paling mencintai Allah, dan beliau juga yang paling menjaga 2 rakaat sebelum subuh. Dari situlah para ulama mengerti, cinta sejati tidak pernah malas datang ke hadapan yang dicintai. Ia selalu mencari waktu untuk bertemu, bahkan sebelum matahari terbit. 2 rakaat itu adalah janji setia ruh. Janji bahwa meskipun tubuhmu lelah, jiwamu tidak akan berpaling. Bahwa meskipun dunia sibuk menawari kesenangan, engkau tetap memilih satu hal. Aku ingin lebih dulu bersama Allah. Dalam setiap sujudnya, engkau tidak hanya menundukkan dahi, tapi juga menundukkan ego yang selalu ingin beristirahat, berleha-leha menunda.
Dan ketika engkau berhasil menundukkannya di waktu subuh, itu artinya ruhmu telah memenangkan cinta. Cinta yang tak hanya hangat di bibir, tapi nyata dalam tindakan paling sederhana. Bangun di saat yang lain tertidur. Cinta yang sejati tidak butuh saksi mata. Ia justru tumbuh paling indah dalam kesunyian. Begitulah 2 rakaat qobliyah subuh. Tidak terlihat, tidak terkenal, tapi dicatat dengan tinta cinta di langit. Setiap kali engkau melakukannya, malaikat menyampaikan kabar. Ya Allah, inilah hamba-Mu yang datang lebih awal. Ia tidak ingin terlambat dalam mencintaimu. Dan Allah yang maha lembut, membalas dengan sesuatu yang tidak bisa dirasakan oleh mata atau telinga, melainkan oleh hati yang lapang dan jiwa yang tenang. Rasa cukup, rasa damai, dan cahaya yang tak padam sepanjang hari. Maka siapapun yang menjaga 2 rakaat sebelum subuh, sesungguhnya ia sedang menjaga janji cintanya kepada Allah. Kesetiaan itu tidak diukur dari lamanya sujud, tapi dari keikhlasan untuk hadir. Setiap fajar yang kau lalui dengan salat itu adalah surat cinta yang naik ke langit. Saksi bahwa di bumi yang penuh kesibukan ini, masih ada satu hati yang memilih Allah di atas segalanya. Itulah tanda cinta dan kesetiaan ruh. Cinta yang tidak perlu disiarkan, tapi dirasakan oleh semesta. Cinta yang tidak lekang oleh waktu, karena tumbuh dari pertemuan yang hanya diketahui oleh 2 pihak. Seorang hamba yang terjaga, dan Allah yang selalu menanti. Setiap kali fajar terbit, sebenarnya kita sedang menyaksikan keajaiban yang berulang setiap hari. Kegelapan yang dikalahkan oleh cahaya. Dan di balik peristiwa itu, ada pesan yang halus namun dalam, bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk hidup kembali. 2 rakaat qobliyah subuh berdiri di antara gelap dan terang, antara tidur dan terjaga, antara mati kecil dan hidup yang baru. Ia adalah simbol awal kehidupan, gerbang kecil yang memisahkan masa lalu dari masa kini. Ketika engkau menegakkannya, sesungguhnya engkau sedang berkata, Ya Allah, aku mulai lagi hari ini. Bukan dengan kekuatanku, tapi dengan rahmat-Mu. Salat qobliyah subuh bukan sekadar pembuka bagi salat wajib, tetapi pembuka kehidupan itu sendiri. Ia menjadi tanda bahwa engkau tidak hanya bangun secara fisik, tapi juga bangun secara rohani. Sebab banyak orang yang terjaga matanya, namun hatinya masih tidur, dan ada sebagian yang mungkin tertidur raganya, tapi ruhnya telah lama terbangun dalam zikir. Ketika engkau mendirikan 2 rakaat itu, engkau sedang melahirkan dirimu yang baru. Yang kemarin penuh beban kini disucikan, yang semalam penuh resah kini diselimuti tenang. Allah mengizinkanmu memulai lagi. Dengan halaman hati yang bersih, tinta yang baru, dan harapan yang diperbarui. 2 rakaat itu adalah pengingat lembut bahwa hidup selalu bisa dimulai dari awal. Bahwa seburuk apapun malam yang telah berlalu, masih ada subuh yang menunggu. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki, untuk memohon ampun, untuk kembali menjadi cahaya. Setiap kali engkau bersujud di waktu itu, seolah-olah Allah berbisik ke dalam hatimu, lihatlah fajar itu. Sebagaimana aku menyingkap gelap dari langit, demikian pula aku menyingkap duka dari jiwamu. Qobliyah subuh mengajarkan harapan dalam bentuk paling nyata. Harapan bukanlah menunggu sesuatu berubah, tetapi bangun lebih awal dan menjemput perubahan itu dengan sujud. Dalam 2 rakaat itu, engkau melatih diri untuk memulai sesuatu sebelum dunia melakukannya. Menyapa Allah sebelum menyapa manusia, menata batin sebelum menata langkah, menyucikan ruh sebelum menghadapi kehidupan. Cahaya fajar adalah simbol rahmat, dan 2 rakaat qobliyah subuh adalah cara paling halus untuk menjemput rahmat itu. Di dalamnya terkandung pesan sederhana, bahwa setiap pagi adalah panggilan lembut dari Tuhan, mengundangmu untuk tidak menyerah, tidak berhenti, tidak terperangkap oleh masa lalu. Selama masih ada subuh, selalu ada kesempatan untuk menjadi lebih baik. Dan ketika engkau menutup 2 rakaat itu dengan salam, dunia pun mulai bergerak. Tapi kali ini engkau berbeda. Engkau bergerak dengan hati yang telah diterangi, dengan langkah yang diberkati, dan dengan jiwa yang penuh harapan. Sebab engkau telah memulai harimu dengan Allah,
Dan siapa yang memulai hidupnya bersamanya, tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan. Itulah makna simbol awal kehidupan dan harapan. 2 rakaat qobliyah subuh adalah kelahiran kecil setiap hari. Tempat di mana Allah menanamkan benih cahaya di dada, agar engkau tumbuh menjadi pribadi yang tenang, yakin dan penuh harapan. Setiap fajar yang engkau sambut dengan sujud adalah tanda bahwa hidupmu belum selesai, bahwa Allah masih percaya padamu, dan bahwa selalu ada cahaya baru, asal engkau mau membukanya melalui 2 rakaat yang sederhana, tapi menyala sepanjang hidup. Sahabat cahaya yang dirahmati Allah, setiap hari langit mengajarkan kita sesuatu, bahwa setelah gelap selalu ada fajar, dan setelah diam, selalu ada panggilan lembut dari Allah agar kita kembali mengingatnya. 2 rakaat sebelum subuh yang tadi kita renungkan, mungkin tampak kecil di mata dunia, namun sesungguhnya ia adalah lentera yang menyalakan hidup dari dalam. Sebuah cahaya halus yang tidak padam oleh waktu, karena ia menyala bukan dari api, tapi dari rindu yang suci, rindu untuk hadir di hadapannya, bahkan sebelum dunia memanggil kita. Dan mungkin di sanalah makna terdalam dari lentera sunnah, bahwa setiap sunnah Rasul bukan sekadar amalan tambahan, tapi jejak cahaya yang menuntun kita pulang kepada ketenangan, kepada cinta, kepada hidup yang benar-benar hidup. Sahabat, jika hari-harimu terasa berat, jangan buru-buru mencari terang di luar dirimu. Carilah di dalam, di tempat yang Allah telah titipkan sinarnya, hatimu, dan biarkan setiap sujud, setiap zikir, setiap amal kecil yang kau lakukan dengan ikhlas, menjadi lentera kecil yang menerangi jalan pulangmu kepadanya. Sebab Allah tidak melihat besarnya amalmu, tapi tulusnya hatimu saat engkau melakukannya. Dan tidak ada amal yang lebih indah daripada bangun di waktu yang sepi, lalu menundukkan diri dalam sujud, hanya untuk berkata lirih, "Ya Allah, aku datang. Aku ingin engkau lebih dari segalanya." Maka teruslah menyalakan lentera itu. Satu sunnah demi satu sunnah, satu langkah demi satu langkah, hingga hidupmu penuh cahaya. Cahaya yang membimbingmu melewati gelapnya dunia, menuju fajar abadi di sisinya. Teruslah mencintai Allah sebagaimana Rasulullah mencintainya, dalam kesunyian, dalam kesetiaan, dalam kelembutan yang tak terucap. Karena pada akhirnya, bukan seberapa banyak yang kita lakukan, tetapi seberapa dalam kita merasakan bahwa setiap sunnah adalah sapaan cinta dari Allah. Inilah lentera sunnah, tempat kita menyalakan kembali cahaya yang hampir padam, tempat kita belajar bahwa setiap ibadah kecil menyimpan makna besar, dan tempat kita menyadari bahwa perjalanan menuju Allah selalu dimulai dari satu hal yang sederhana, kerinduan untuk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga cahaya sunnah selalu menerangi langkahmu, hingga engkau temukan jalan pulang dengan hati yang tenang.